Selamat pagi, Pak Ian. Kami dari kelompok A akan memaparkan riset kami propaganda era Yeltsin melalui animasi Bolero oleh Ivan Maximov. Ini anggota kelompok kami. Boleh di next. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu animasi karena kami membawakan penelitian tentang animasi. Jadi animasi itu merujuk pada proses penciptakan ilusi gerakan dengan menggabungkan serangkaian gambar atau objek yang berbeda secara berurutan. Ini mencoba berbagai teknik dan gaya baik dalam dua dimensi atau tiga dimensi dan menjadi medium yang populer untuk menghasilkan karya seni yang dinamis dan cerita yang menarik. Tapi secara umumnya animasi melibatkan menciptakan ilusi gerakan dengan memperlihatkan serangkaian gambar atau frame secara berurutan dengan kecepatan tinggi. Setiap frame memiliki pose, posisi, atau keadaan yang sedikit berbeda dan ketika diputar secara berurutan menciptakan ilusi pergerakan yang halus. Mau dilanjutkan? Ya, kami memakai teori encoding dan decoding. Di sini penjelasannya bisa dilihat bahwa encoding merupakan proses pembuatan film dan decoding proses penontonan. Ya, mau dilanjut? Ya, di sini kami juga menjelaskan tentang elemen of teori, film teori itu rangkaian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami elemen-elemen yang membentuk pengalaman sinematik dalam sebuah film. Nah, ini ada elemen-elemen dari film tersebut, ada suara yang kami kaji, lalu mesin sama pewarnaan. Mau dilanjut? Lalu kami juga menggunakan metode circuit of culture atau sirkuit budaya yang pendekatan yang digunakan untuk menganalisis produksi, distribusi, konsumsi, atau artikulasi makna dalam konteks film. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman produksi, distribusi, konsumsi, dan artikulasi menjadi komponen penting dalam membentuk budaya dan makna dalam konteks film tersebut. Nah, ini adalah representasi dalam sirkuit film berkaitan dengan cara-cara di mana film mempresentasikan ide, nilai, budaya, dan identitas tersebut. Mau dilanjut? Ini juga identifikasi, produksi, konsumsi, dan regulasi bisa dilihat. Ya, ini propaganda yang ditemukan pada uh, Bolero ini. Banyak yang membayangkan bahwa banyak cerita pendek seputar Bolero. Film pendek ini memiliki keutamaan untuk mengingat kembali mimpi-mimpi lama dan menjadi penemuan indah dari animasi yang menarik tentang keabadian. Tentang makhluk jangkung yang aneh berjalan lagi dan lagi mengikuti ekornya, tentang serangga dari dinding dan juru masak, tentang musik dan tentang simbol. Sebuah animasi pendek yang bagus tentang dunia yang sepi dan tentang rutinitas yang keruntuhannya yang pendek dan kecil. Beberapa orang akan mengatakan ini membosankan, namun ada juga yang terpaku gitu. Ketika mendengarkan Bolero Rafael, banyak yang bertanya-tanya apakah itu akan berakhir. Ada kadal dengan 4 kaki dan membawa ransel, dan dia pergi ke sebuah ruangan dan melalui sebuah lengkungan dan jelas-jelas berputar-putar lagi dan lagi dan lagi. Jadi lanjut. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian analisis dari animasi yang kita pakai yaitu Bolero. Pertama, kami akan melakukan analisis melalui teori encoding decoding. Nah, untuk encodingnya sendiri itu dari sisi si produksi. Jadi dalam sebuah wawancara kami mengutip jika Ivan Maximov berkata pekerjaannya atau his words tentang Bolero ini tidak memiliki sebuah ide atau perspektif terhadap sesuatu. Maximov murni melakukannya untuk menciptakan imajinasi dan fantasi. Jadi memang untuk menyalurkan apa yang ada di pikirannya melalui perspektif si Maximov sendiri. Dan ia mengembangkan dan bereksperimen terhadap surrealisme dalam animasi. Nah, dari encoding ini dari sisi produksi kita juga bisa melihat kacamata atau imaji dari suatu era. Nah, dari sini kita juga bisa tahu sinematografi dan animasi menjadi sangat bebas, tidak ada aturan, tidak ada perintah, dan tidak ada kontrol. Lalu juga para produser ini berkiblat ke arah Amerika dan Eropa Barat mencoba membuat sesuatu yang serupa. Mungkin bisa dilanjut ke arah decoding. Oke, untuk yang decoding dari sisi penontonnya, meskipun itu pembuatnya Ivan Maximum mengatakan bahwa ia tidak menanamkan ide-ide filosofis tertentu dalam karya animasi tersebut. Para audiens menemukan adanya ide-ide filosofis yang tertanam dalam karya animasi tersebut.
Salah satu ide yang paling terlihat dari animasi tersebut adalah penggambaran kehidupan yang repetitif dan tidak bermakna, yang digambarkan dengan animasinya cuma makhluknya muter-muter gitu doang. Ide tersebut mencerminkan ide filosofis Friedrich Nietzsche, seorang filosofis. Oke, selanjutnya ada teori elemen of film theory dari mulai sound. Eh, Sound ini merupakan elemen penting yang menciptakan mood dan atmosfer animasi. Dalam penggunaan bolero karya Ravel berkontribusi secara signifikan terhadap ritme dan kecepatan film dan juga menunjukkan gerakan karakter dan keadaan emosional. Lalu untuk dari segi mise en scene-nya, adegannya dalam ruang tertutup rapat dengan perspektif bingkai dari titik yang sama diulangi dengan invarian reguler, menciptakan kesan berlari dalam lingkaran tanpa akhir. Dan sesuai dengan variasi soprano ostinato dari musik, pengurangan solusi dramatis film tersebut, serta karakternya sendiri membuat kita melihat apa yang terjadi tidak lagi pada level realitas empiris, tetapi dalam mode simbolik abstrak secara filosofis. Boleh di next. Analisis yang dalam ini kita baik untuk analisis teori elemen of film theory dari ini kita juga menganalisis color atau warna dalam film. Jadi dalam film animasi ini warna hijau dan biru melambangkan kehidupan dalam kondisi yang berlumpur. Nah, kondisi ini diperkuat dengan penggunaan screensaver di awal dan akhir film yang mengingatkan pada gambar dan tulisan. Lalu di film ini kita juga bisa melihat kan ini ada makhluk kayak ular atau reptil gitu yang panjang gitu. Nah, hidup makhluk dalam film ini diukur dari kemunculannya dari kegelapan, gerakan singkat di siang hari, dan ketika dia pergi kembali ke dalam kegelapan lainnya. Oleh karena itu, sudut dalam film ini memiliki makna peralihan dari satu dunia ke dunia yang lain, seperti pintu yang merupakan simbol awal dan akhir. Lalu gerakan dalam film ini juga mencerminkan bentuk keberadaan dan atribut kehidupan, makanya warnanya itu hijau dan biru. Terus selanjutnya ada types of film atau tipe dari film animasi ini. Jadi film ini merupakan film animasi pendek yang tidak memiliki narasi dan memiliki awal dan akhir yang jelas dari peristiwa yang terjadi. Nah, film ini diekspresikan dengan gerakan lukisan surrealistik dan ritme film. Bahkan di akhir film ini kita bisa melihat ada scene yang dibuat menjadi kolase film atau bisa dilihat di gambar ini itu jadi kolase berapa banyak itu kan. Lalu film ini juga secara simbolis mencerminkan keabadian atau perjalanan waktu yang tak terbatas. Oleh karena itu, kita mengasumsikan bahwa dan menurut analisis kami ini merupakan animasi klasik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kami memakai metode Circuit of Culture. Metode ini merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hubungan kompleks antara budaya, media, dan masyarakat. Metode ini mencakup 5 elemen utama: representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan peraturan. Dengan menerapkan metode Circuit of Culture, kita dapat melihat bagaimana elemen-elemen film tersebut berhubungan dengan representasi, identitas, produksi, dan konsumsi dalam konteks budaya dan masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut. Representasi penghargaan yang diterima oleh film tersebut seperti Nika untuk film animasi terbaik dan Golden Berlin Bear di Berlin International Film Festival merupakan bentuk representasi yang menunjukkan pengakuan dan apresiasi terhadap film dalam komunikasi perfilman. Lalu identitasnya, Ivan Maximoff sebagai sutradara, desain produksi, dan produser film menunjukkan identitasnya sebagai tokoh dominan dalam produksi film tersebut. Identitas ini berperan dalam membentuk dan memengaruhi hasil akhir film. Dan yang produksi, Ivan Maximoff sebagai sutradara, desain produksi, dan produser film memiliki peran dominan dalam mengarahkan dan menghasilkan film tersebut. Proses produksi yang dilakukan oleh individu ini merupakan bagian dari proses pembuatan film secara keseluruhan. Next. Lalu kesimpulan dapat disimpulkan bahwa film ini merupakan sebuah eksperimen artistik yang dieksekusi dengan penuh kebebasan dan kekreatifan. Film ini menunjukkan penggunaan musik, pengaturan adegan, dan penggunaan warna, serta menggabungkan elemen surrealis dan simbolis. Meskipun film ini tidak memiliki narasi yang jelas,
Namun keberhasilannya dalam memperoleh penghargaan menunjukkan pengakuan dan apresiasi terhadap karya seni yang dihasilkan oleh Ivan Maximus. Berikut ini referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dari presentasi kelompok A. Mohon maaf kalau ada kesalahan.